Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Bersyukur kembali kita bisa ketemu lagi hari ini. Aku yakin ini teman-teman udah pada ambil rapot mungkin, dan sekarang mulai benar-benar libur, sekalipun mungkin rasanya liburnya sama aja karena selama ini juga di rumah terus kan. Tapi aku berdoa supaya di liburan yang benar-benar libur kali ini teman-teman bisa find joy, bisa temuin banyak hal baru dan belajar banyak hal juga di rumah, tetap produktif dan tetap teduh, tetap dikenal baca kitab dan doa. Oke? Nah, sebelum kita mulai, aku pengen ajak teman-teman doa dulu. Yuk kita bersatu dalam doa dulu, bersyukur buat kasih setiamu yang luar biasa. Kau baik bagi kami, bersyukur buat udah masuk ke bulan ketiga Tuhan, kami di rumah Tuhan, tapi biar anugerah Tuhan yang tetap sama boleh terus menyertai kami. Ajar kami jadi pribadi yang lebih baik Tuhan, dan biar waktu hari ini kami belajar Tuhan, kami boleh menangkap isi hatimu dan kami boleh mengerti apa yang jadi kerinduan hatimu. Bersyukur Bapa buat semuanya, Engkau buka hati kami, buka pikiran kami untuk kami menangkap yang dari pesannya daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Kalau sebelumnya aku biasa sharing selalu dari 3 tokoh, 2 tokoh. Sekarang kita cuma baca satu dari tokoh aja. Dan tokohnya ini juga udah familiar. Teman-teman pasti tahu dong, Yusuf ya. Nah, di tokoh Yusuf ini aku nggak bakal bahas satu segmen, tapi aku bakal benar-benar buka semuanya. Aku bakal ceritain secara singkat karena ada satu pesan yang ingin aku bagikan ke teman-teman. Ada 4 segmen hidup Yusuf yang mau kita bahas secara cepat, dan di akhir kita mengambil sebuah kesimpulan untuk kemudian kita sama-sama belajar dari situ. Ada 4 step kehidupan Yusuf, dan aku yakin teman-teman mungkin udah hafal banget ceritanya karena udah alumni kelas kecil, alumni kelas besar, dan sekarang udah di kelas tunas, jadi otomatis sudah tahu ya cerita Yusuf karena dia tokoh yang terkenal juga. Tapi ada hal yang aku temukan waktu aku baca ini beberapa bulan yang lalu lagi. Kita mau buka, ada 4 ayat di sini, ada 4 bagian firman yang kita mau buka. Kita coba belajar pelan-pelan ya. Pertama, Kejadian 37 ayat 1-3. Ini adalah step pertama dari kehidupan Yusuf. Dikatakan seperti ini, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istrinya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah maha indah bagi dia. Nah, stage pertama yang ada dalam kehidupan Yusuf adalah ketika dia menjadi anak di rumah ayahnya. Nah, untuk mempermudah, aku pengen bagi setiap stage di kehidupan Yusuf ini, di 4 stage itu ada 2, yaitu status dan lokasi dia. Nah, di stage pertama, di Kejadian 37 ayat 1-3, status Yusuf ini adalah anak kesayangan. Dikatakan Yusuf lebih disayangi daripada saudara-saudaranya, dan lokasinya dia ada di rumah. Ingat, anak kesayangan di rumah. Nah, kita langsung cepat lompat ke stage berikutnya. Teman-teman pasti langsung tahu kejadiannya, di mana dia dibenci sama saudara-saudaranya, dia dapat mimpi dan segala macam, lalu kemudian akhirnya dia dibuang ke sumur dan dia dijual sebagai budak. Nah, kita mau buka di Kejadian pasal 39 ayat 1-3. Kejadian 39 ayat 1-3 dikatakan seperti ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjaannya, maka Yusuf bla 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 bla. Panjang, tapi yang aku mau ambil di sini seperti yang tadi aku bilang, ada 2, status dan lokasinya. Di kejadian, di stage kedua kehidupan Yusuf setelah dia dijual oleh saudara-saudaranya, di sini Yusuf akhirnya punya status yang berbeda. Dari status anak kesayangan, dia naik atau turun menjadi budak, karena dia dijual dan dia dibeli oleh pegawai istana Firaun, seorang Mesir, kepala pengawal raja. Jadi statusnya berubah. Stage pertama statusnya adalah anak kesayangan, tapi stage kedua kehidupan Yusuf adalah menjadi budak. Nah, lokasinya juga berubah. Dari rumah yang ada jauh di Kanaan, tiba-tiba pindah ke Mesir, di rumah pegawai istana Firaun. Ingat ya, rumah pegawai istana Firaun. Jadi kita mau lihat nanti tiba-tiba ada rencana Tuhan ternyata di balik semua proses ini yang terjadi.
Stage kedua sudah selesai, kita lanjut ke stage ketiga. Transisinya seperti ini. Di kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Ini teman-teman tahu ya. Jadi setelah dia di sana ternyata ada ujian lagi. Ini kayak bener-bener sinetron drama Korea atau drama Indonesia deh, yang bertubi-tubi ceritanya, kasusnya. Karena di sini dia digoda oleh istri Potifar dan kemudian difitnah, dan inilah stage ketiga hidup Yusuf. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, Bapak Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, lucu karena kemudian stage-nya turun lagi. Statusnya turun lagi dari anak kesayangan Yakub di antara 12, dia turun menjadi budak, lalu kemudian dia turun lagi menjadi tahanan penjara. Budak sama penjara bagusan mana? Bayangannya gini, kalau budak sekalipun dia budak tuh lebih rendah dari pembantu sebenarnya, rendah banget. Dia budak, kemudian jadi tahanan penjara. Jelas lebih rendah dari penjara. Kenapa? Karena waktu kamu di penjara, Anda tidak dipercaya sama sekali untuk melakukan pekerjaan apapun, dan benar-benar levelnya orang yang terbuang, orang yang sampah masyarakat deh, nggak bisa digunain lagi bahasanya. Nah, disinilah stage ketiga hidup Yusuf. Jadi kita lihat bahwa semua itu decreasing, turun semua, decrease and decrease. Dari anak kesayangan turun jadi budak, turun lagi jadi tahanan penjara. Dan lokasinya berubah dari rumah, kemudian berubah menjadi rumah pegawai istana Firaun, lalu kemudian berubah menjadi tempat tahanan raja ditahan. Oke. Nah, teman-teman pasti langsung tahu stage keempatnya di mana. Stage keempatnya, teman-teman udah hafal ceritanya bahwa akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Bahkan dikatakan waktu dia jadi penguasa, Firaun ini bilang bahwa yang membedakan kamu dari aku cuma tahta ini doang. Jadi dia jadi orang kedua di Mesir. Jadi kita bisa lihat stage keempat kehidupan Yusuf ini tiba-tiba lompat jauh, melonjak dari anak, turun jadi budak, turun jadi tahanan penjara, tiba-tiba langsung jadi yang paling atas lagi, jadi orang kedua di Mesir. Dan dia dapat kekuasaan, teman-teman. Nah, tapi mungkin seringkali yang kita takut adalah, ayo percaya ayo kita punya mimpi, pegang mimpi yang dari Tuhan, ayo kita pegang janji Tuhan. Tapi di sini aku mau lebih membawa pendekatan ke lokasinya, teman-teman. Tanpa disadari ketika posisi Yusuf menurun, lokasinya membuat dia semakin dekat dengan apa yang menjadi mimpi Yusuf. Teman-teman masih ingat ya mimpi Yusuf di awal-awal ketika yang membuat dia dibenci sama saudaranya dan keluarganya. Karena dia berkata bahwa aku dapat mimpi karung-karung kalian menyembah karungku. Ada matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadaku. Dan ternyata lokasi-lokasi yang dilalui oleh Yusuf membawa Yusuf semakin dekat dengan penggenapan mimpi tersebut, teman-teman. Statusnya nurun. Keadaan nggak semakin baik, semuanya berantakan, semakin nurun. Bahkan waktu kalau teman-teman baca, teman-teman ingat ceritanya waktu dia menerjemahkan mimpi juru minum juru roti, dia dilupakan juga akhirnya. Jadi keadaannya buruk semuanya. Tapi tanpa disadari, lokasi tempat Tuhan menempatkan Yusuf ini membuat dia semakin dekat dengan destininya. Jauh awalnya sebagai anak kesayangan di rumah, tapi kemudian oleh sebuah keadaan dia menjadi budak, pindah ke Mesir. Lalu kemudian dari Mesir ini dia pindah lagi ke tempat tahanan raja. Tapi terakhir kalinya dia akhirnya pindah ke istana kerajaan itu sendiri. Nangkep ya teman-teman? Kalau teman-teman bisa visualisasikan, sebenarnya kurvanya itu ketika misalnya kita lihat di sini mimpinya Yusuf, di sini adalah penggenapan dari mimpi Yusuf. Ya, here pas frame. Di sini adalah keadaan Yusuf waktu jadi anak kesayangan. Di sini adalah keadaan di mana mimpi Yusuf ada. Dia turun keadaannya, tapi waktu dia nurun, dia semakin dekat dengan mimpi itu. Lihat ya, dari titik yang di sini dia turun, tapi dia semakin dekat dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, ini apa yang aku bagi, teman-teman. Seringkali kita tidak sadar bahwa keadaan kita mungkin bisa turun terus. Mungkin seringkali
masalah itu ada dan rasanya membuat kita semakin tertekan. Kita semakin jauh dari mimpi, kita semakin jauh daripada janji Tuhan, kita semakin jauh daripada rancangan damai sejahtera yang dijanjikan di Yeremia 29 ayat 11 mungkin, semakin jauh daripada rancangan-rancangan yang ada pada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang penuh hari depan, penuh harapan. Mungkin semakin jauh rasanya dari situ. Karena keadaan makin buruk, keadaan makin menekan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi, yuk kita percaya dengan proses yang Tuhan berikan. Yusuf nggak pernah sadar bahwa ketika dia nurun, ternyata penurunan itu membuat dia semakin dekat dengan sebuah janji yang dari awal dia dapat. Berapa lama Yusuf waktu yang diperlukan yang dilalui Yusuf untuk mencapai mimpi tersebut? Totalnya 13 tahun teman-teman. Dari dia umur 17 dijual dan kemudian dia menjadi raja pada umur 30 tahun. Prosesnya lama, 13 tahun. Dan kalau teman-teman perhatiin di setiap ayat yang tadi kita baca, di bagian bawahnya selalu ditulis katakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil dalam segala pekerjaannya. Nah teman-teman, ini value yang harus kita pegang. Kalau sebelumnya aku sempat bagi tentang Musa, gimana dia tidak sadar dengan tongkat yang sudah Tuhan kasih ke dia 2 minggu lalu aku cerita. Mari sama-sama sekarang kita sadari karunia Tuhan dalam hidup kita, dan kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sepakat ya? Dan mungkin benar keadaan gak membuat kita jadi semakin baik. Keadaan rasanya malah menekan dan menghancurkan kita. Tapi percaya sama janji Tuhan. Karena when you are getting lower, God actually has brought you closer. Ketika engkau merasa engkau semakin rendah atau semakin direndahkan, sebenarnya Tuhan sedang membawa engkau semakin dekat dengan mimpi dan janji yang Tuhan berikan. Nah teman-teman, kalian udah mengakhiri satu fase di kelas berapa nih kalian? Ada yang kelas 8, kelas 9, ada yang masuk ke SMA, ada yang masuk ke kelas 9 dan sebagainya. Kalian udah mengakhiri satu fase nih, kalian udah naik kelas. Mungkin waktu kalian masuk ke level berikutnya rasanya semua semakin susah teman-teman. Keadaan nggak cuma di studi, mungkin di keluarga akan ada masalah dan sebagainya. Tapi mari percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, ujungnya mendatangkan kebaikan. Ada satu quote menarik yang dikatakan oleh Yusuf di akhir kehidupannya. Kita buka di Kejadian 50, ini ayat udah terkenal banget, teman-teman bisa hafalin dan jadikan ini ayat hafalan buat kalian. Kejadian pasal 50 ayat ke-20 dikatakan seperti ini. Dia ngomong ke saudara-saudara yang udah buang dia. Katakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Lihat, mungkin masalah orang-orang di sekitar kita mereka-rekakan yang jahat, tapi ternyata kejahatan itu, luka yang Tuhan izinkan itu emang Tuhan maksudkan untuk sebuah kebaikan di akhirnya. Lanjut ya. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Come on. Ada hal yang menarik teman-teman, bahwa Tuhan hidup kamu terlalu berharga untuk Tuhan tinggalkan. Hidup kamu terlalu berharga untuk Tuhan biarkan sebuah kesalahan terjadi dan merusak hidupmu. Percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan menyakitimu adalah ada sebuah rencana yang besar di baliknya, untuk mendatangkan keselamatan. Bukan cuma buat kamu, tapi buat keluargamu, buat seisi rumahmu, buat sekolahmu, buat kotamu. Mari percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Nah yuk kita tutup, kita doa. Bapak bersyukur Tuhan buat firman hari ini. Bapak buat kami belajar menikmati proses yang Tuhan kasih. Sekalipun proses itu gak mudah, sekalipun proses itu berat dan panjang Bapak, tapi kami mau belajar setia seperti Yusuf. Yusuf sudah memberi contoh Tuhan ke kami untuk melakukan selalu yang terbaik, sehingga dia selalu dapat promosi Bapak. Maka biar kami boleh terus punya mental Yusuf, punya integritas, punya kualitas untuk melakukan yang terbaik. Sehingga ketika waktunya tiba, kami boleh sadar bahwa sekalipun keadaan membuat kami semakin rendah, tapi Engkau membawa kami semakin dekat dengan janji-Mu. Kami percaya Tuhan, jalurnya nggak turun vertikal ke bawah. Kalau kami turun, maka keadaan kami pasti begini Tuhan, miring.
karena Engkau sudah membawa kami ke sebuah titik, di mana pada satu titik nanti, maka Engkau akan membuat kehidupan kami melonjak naik, Bapa. Mari buat kami percayakan janji-Mu, buat kami percayakan firman-Mu Tuhan, hingga janji-Mu boleh tergenapi di hidup kami. Berapapun waktunya Bapa, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun seperti Yusuf, atau 40 tahun seperti bangsa Israel, atau mungkin 40 tahun lebih, 120 tahun seperti Nuh, Tuhan. Kami mau percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Bersyukur buat semuanya Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kau mengasihi kami dan kami tahu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kami berdoa. Amin. Itu aja sharing dari aku hari ini. Berdoa supaya jadi berkat buat teman-teman. Jangan pernah nyerah. Apapun keadaan kalian, Tuhan punya rencana yang besar buat kalian. Semangat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, kita berdoa, kita yakini firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi sumber membuat kita terus bertumbuh, mengalami kasih Tuhan, bertumbuh dewasa, dan mengalami kebaikan Tuhan, dan menyalurkan kasih itu kepada banyak orang. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam hati kita, dan menjadi kekuatan sepanjang kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang meteraikan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, di dalam seluruh kehidupan kami, dan berikan kami kesanggupan untuk kami melakukan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya melalui kekuatan Roh Kudus kami sanggup melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka senantiasa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.